Kalisrok tapi nggak punya daya ledak. Berarti kamu punya? Punya. Bagus dong. Iya. Berarti jadi nanti tanggal jangan 28 bakal pecah banget kalau gitu. Ush, parah lo. Kita bikin brutal ya. Brutal. Jangan sama-sama sama Kalisrok. Coba. Lepas behel tolong. Wih. Intinya gue gak mau menyakiti kamu aja gitu. Beyond 2 merupakan debut mereka berdua di dunia tinju. Jaden Bahtra melawan Malik Isoma dan Andi Cobra melawan Kakak Ungke. Sejak hari itu 2 tahun berlalu dan mereka berdua menempuh jalan tinjunya masing-masing. Jaden Bahtra tumbuh menjadi outboxer yang cerdas dan Andi Cobra tumbuh menjadi infighter yang brutal. Andi Cobra berhasil comeback melalui TKO brutalnya atas Kalisrok. Dan Jaden Bahtra berhasil memenangkan laga internasionalnya melawan Raul Gonzalez. Di malam yang sama, Jaden meng-call out ICB. Namun ternyata untuk mendapatkan sabuk itu, Jaden harus berhadapan dengan Andi Cobra. Ini adalah duel panas dari dua fighter dengan latar belakang berbeda dan gaya bertanding yang berbeda. Apakah kerja keras, keringat, air mata, dan pengorbanan Andi Cobra selama ini akan dibuat sia-sia oleh Jaden Bahtra? Ataukah mimpi Jaden Bahtra untuk menjadi juara ICB dibuat menjadi mimpi buruk oleh Andi Cobra? Semua akan terjawab di Beyond 5. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Jaden Bahtra melawan Andi Cobra menuju Beyond Combat Showbiz Volume 5 live pay-per-view di video. Beli pay-per-view Beyond Combat Showbiz Volume 5 pakai aplikasi Bank Saku bisa dapat cashback sampai 30.000. Buat yang nggak percaya, nih Minion kasih tahu caranya. Buka aplikasi Bank Saku kalian, lalu daftar menggunakan kode yang tertera. Lalu kalian top up ke akun Bank Saku kalian minimal Rp100.000. Setelah itu kalian buka website pembelian pay-per-view-nya lewat link video.onelink.me/suik/beyond5 dan kalian pilih Kris sebagai metode pembayaran dan scan code Kris lewat aplikasi Bank Saku. Untuk pengguna baru, kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp30.000. Dan untuk pengguna lama, voucher cashback Rp15.000 harus diklaim lewat icon kado di pojok kanan atas dalam aplikasi Bank Saku. Perlu dicatat, promo cashback pay-per-view ada sampai tanggal 28 Juni 2025 dan berlaku untuk 1 kali transaksi per promo. Dan promo pay-per-view Bank Saku hanya berlaku untuk warga negara Indonesia ya guys. Nah, Minion juga mau kasih tahu kalau kalian bisa nonton langsung Beyond Combat Showbiz Volume 5 dengan potongan harga tiket Rp75.000. Pertama, kalian download dan buka aplikasi Bank Saku kalian, lalu daftar menggunakan kode yang tertera. Setelah itu, kalian top up minimal Rp200.000 ke akun Bank Saku kalian. Sesudah itu, kalian akan mendapatkan voucher potongan Rp75.000 dan link khusus pembelian tiket offline-nya lewat email kalian. Pilih kategori tiket antara Cat 2 dan Cat 3 dan masukkan voucher yang kalian punya. Selesaikan pembayaran menggunakan Kris di aplikasi Bank Saku. Tinggal tunggu deh, e-tiket akan dikirim melalui email kalian. Ayo guys, jangan sampai kehabisan lagi karena promo ini hanya berlaku sampai tanggal 22 Juni 2025. Sampai jumpa tanggal 28 Juni 2025 di Tenis Indoor Senayan Beyond Combat Showbiz Volume 5 live pay-per-view di video. Silakan Jaden. Silakan Andi. Jaden, apa kabar? Alhamdulillah. Andi, Damang. Alhamdulillah sehat. Jaden, Andi, ini adalah kali terakhir kalian tatap-tatapan sedekat ini sebelum nanti face off setelah weigh-in menuju pertandingan. Andi, di hadapan kamu sekarang udah ada Jaden, orang yang akan membuat semua kerja keras kamu, pengorbanan kamu potong berat, air mata, keringat menjadi sia-sia. Dan Jaden, di hadapan kamu udah ada orang yang akan membuat mimpi kamu jadi mimpi buruk. Pertanyaannya, apa perasaan kalian karena sebentar lagi, 1 bulan lagi kalian akan bertanding? Mungkin dari Jaden dulu karena Jaden yang meng-call out ICB duluan. Perasaannya excited dan ini yang gue mau karena kalau lawannya lebih gampang juga kayaknya nggak gitu memuaskan. Jadi ini challenge baru buat gue. Oke. Kalau Andi, apa perasaannya sebentar lagi akan bertanding melawan Jaden? Kalau gue, perasaannya sih untuk saat ini lebih kayak pengen buru-buru ke tanggal 28. Gak sabar untuk bertanding. Oke. Di press conference kemarin bisa dibilang kalian ini masih ngukur-ngukur. Gak mau terlalu kepedean, gak mau juga kelihatan takut. Tapi setelah kalian face off,
saling tatap-tatapan, kita bisa ngelihat api kompetisi dari masing-masing, terutama Andi Cobra. Waktu kamu tatap-tatapan dengan Jaden, pesan apa yang pengen kamu sampaikan sama Jaden? Sebenarnya sih gak ada pesan. Cuma ya mungkin itu lebih ke adrenalin kali ya. Oke. Saking gak sabar ya. Jaden, ketika menatap mata Andi Cobra, apa yang pengen kamu sampaikan dan apa yang kamu lihat dari Andi Cobra? Berapi-api. Oke. Jujur berapi-api, terus adrenalin naik. Wah, membludak-bludak energi, langsung ada sedikit emosinya juga, tapi kan gak boleh emosi. Emosi kan apa? Ya berapi-api aja. Oke. Jaden, ketika kamu meng-call out ICB, promotor suruh Andi Cobra yang naik ke atas, kamu kaget gak sih ternyata untuk ICB itu yang kamu lawan tuh ternyata harus Andi Cobra? Enggak, Nggak kaget? enggak kaget. Ini boleh diceritain gak ya BTW? Boleh silakan ceritain. Oke, jadi gini. Waktu itu selesai Beyond 2, Andi Cobra kayaknya susah dapat lawan. Oke. Dan terus udah hamin 1 bulan, hamin 1 bulan atau hamin 2 bulan ya, gue ditelepon sama Selos buat lawan Andi Cobra di Beyond 3. Oke, Beyond 3. Tapi karena itu gue ngerasa diri gue belum cukup buat ngelawan dia, dan gue ngerasa apa ya, kayaknya dia masih terlalu jauh buat gue bilang sama Selos. Secara skill apa berat? Waktu itu juga nggak masuk akal beratnya, karena jauh kan. Waktu itu gue 52, Oke. dia 6 berapa ya lawan kakak Ungke ya, 63,5 kalau nggak salah. 63,5, masih jauh banget ya. 61. Nah terus gue tolak karena gue merasa gue masih nggak punya kapasitas aja buat ngelawan dia. Tapi setelah yang tadi gue bilang, tujuan gue itu buat ngilangin rasa takut di dalam diri gue, ya Beyond 5 kayaknya ini saatnya buat gue tes limit gue. Oke. Ngetes apa yakin kalau kapasitas kamu ini udah lebih dari Andi Cobra? Gue rasa secara fundamental gue yakin udah setara sama dia, Setara. walaupun secara fisik ya belum lah. Tapi Pertanyaannya satu. Boleh ya? Boleh. Soal latihan enggak? Hah? Latihan enggak? Nah, itu dia. Latihan Itu. nggak? oh gue Soalnya saya lihat-lihat kan biasanya kalau ini kan dunia media ya, harusnya gitu kan, bukan harusnya juga, adalah gitu latihan enggak gitu itu dari yang lu lihat di sosial media. ya. Oke, Soalnya kan sekarang kita gini. nggak pernah lihat gitu kan Oke, sekarang gini. ya. Gue nggak pernah ngepost gue latihan, bukan berarti gue nggak latihan. Dan lu udah ngepost latihan, bukan berarti latihan lu lebih keras daripada gue. Oke. Apapun yang ada di sosial media gue nggak pernah percaya, karena gue harus pinter juga main sosial media. Berarti bagus dong latihan, berarti lu respect sama gua gitu. Respect. Karena perjuangan gua untuk nurunin berat badan ini sangat jauh banget gitu. Makanya lu harus juga makanya lu juga harus totalitas untuk pelatihan persiapan ini gitu. Gini, di waktu gue persiapan sama Raul, gue itu naruh 2 orang di wallpaper gue. Itu Raul sama muka lu. Oke. Jadi ya gue bener-bener totalitas dan gue respect. Gue tahu gimana kaliber lu. Jadi ya kalau gue bilang ICB, gue tahu itu lawannya bakal lu. Dan akhirnya gue kalau ICB. Oke. Kamu naruh Andi Cobra di wallpaper kamu supaya memotivasi kamu karena kamu tahu suatu hari nanti bakal ngelawan Andi Cobra. Betul. Andi, waktu dipanggil ke atas ring, kamu kaget nggak ternyata Jaden nih untuk dapat ICB harus ngelawan kamu? Sebenarnya kaget juga karena waktu itu emang saya lagi gak ada persiapan apa-apa. Oke. Niatnya mau naikin berat badan juga, tiba-tiba disuruh lawan Jaden juga. Ya mungkin ini suatu kesempatan buat gua gitu untuk merebutin sabuk ICB. Oke. Ya udah, itu aja. Waktu di atas kan negonya cuma sebentar tuh. Berat berapa? 57 gitu. Waktu itu Andi berat berapa? Waktu Berat nego? badan 67. 67. 67. Jaden tuh waktu lawan Raul 52 kalau nggak salah ya. 55. 55. Oke. Andi, apa sih tantangannya cut weight dari 67 ke 57 ini? Tantangannya sih ya mungkin
nurunin berat badan aja sih. Oke. Sama mungkin ada beberapa teknik yang harus diperbaiki lagi. Karena aku tahu kemarin waktu lawan Kalestruk juga itu belum maksimal. Masih banyak yang harus diperbaiki. TKO brutal pun menurut Andi belum maksimal itu. Belum maksimal itu. Seharusnya bisa lebih. Harusnya bisa lebih. Oke. Banyak yang bilang motong berat badan 10 kilo sejauh itu nguras stamina nggak bakal sama. Power juga mungkin hilang. Kamu ngerasa gitu gak di latihan ini? Kalau dulu ya. Tapi sekarang udah terbiasa. Jadi ya udah enak aja gitu. Enteng. Itu alasan kamu in dari jauh-jauh hari. Betul. Kalau boleh tahu dari November Beyond 4 di call out ICB, kamu mulai latihan dari kapan? Nah, dari situ. Dari situ? Iya, langsung mulai latihan. Jaden, seperti yang Andi bilang, di sosial media juga semua pada bilang, Andi sibuk latihan, Jaden sibuk pacaran. Kamu nih mulai latihan dari kapan? Dari waktu fight di Malaysia. Bulan apa tuh? Apa Februari ya kalau nggak salah. Februari tanggal 15. Oke. Jadi setelah Beyond latihan buat fight di Malaysia. Fight untuk fight di Malaysia atau fight untuk Andi? Setelah Beyond 4 kan masih November nih. Iya. Terus Februarinya fight. Itu dari November ke Februari tuh latihan juga. Oke. Berarti berapa bulan tuh menuju sampai Juni nanti? Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan kamu ngerasa cukup untuk ngejar, kamu bilang tadi levelnya belum sama. Cukup nggak 5 bulan untuk ngejar ketertinggalan kamu dengan Andi Cobra? Tergantung dia ngeremehin apa enggak sih. Gitu aja. Oke. Menurut kamu dari latihan keras dia ngeremehin nggak? Yang gue lihat di sosmed sih enggak. Enggak. Karena dia juga udah in. Oke. Jadi ya Berarti berat badan sekarang udah in? lu. Oh. Karena lu udah in terus gue kayak berarti dia enggak ngeremehin gue. Kalau lu sendiri udah in? Belum. Oke. Gue kan bulking dulu. Oke. Berarti harus naikin dulu sekarang? Udah naik. Oh, udah naik. Oke. Tadi kamu bilang gak percaya apa yang ditampilin di sosial media. Andi Cobra latihan keras yang diposting di TikTok, di Instagram belum tentu sekeras itu latihannya. Pandangan kamu, emang keras nggak latihan Andi Cobra? Nggak tahu kan nggak pernah nengokin camp ya. Perasaan kamu deh. Harusnya latihan keras. Latihan keras. Harusnya. Andi keras latihannya? Ya harus keras. Oke. Harus keras. Keras ini untuk Jadennya atau untuk ICB-nya? Untuk ICB. Oke. Jadi bukan untuk Jaden? Bukan. Untuk Jaden nanti ada dodol. Dodol Garut ya? Domba ya. Jaden, kamu latihan ini untuk Andi atau untuk ICB? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Oke. Tadi kita udah dengar perjuangan Andi motong berat. Jaden, perjuangan bulking ini seperti apa? Sebenarnya berat jalan gue juga udah di atas berat fight ini. Jadi tinggal naikin 1 kilo 2 kilo lah. Oke, jadi sebenarnya gak jadi soal? Nggak, tinggal nambahin dikit aja. Oke, nah itu dia yang menarik. Karena netizen semua bisa menilai bahwa menuju pertandingan ini Andi Cobra yang lebih banyak pengorbanan. Berat badan dipangkas, otot yang dibangun lewat keringat, biaya, tenaga, semua harus dipotong. Andi, kamu ngerasa adil gak sih? Dibilang adil gak adil ya kita harus terima aja. Oke, tapi sebenarnya mah capek. Sebenarnya mah gak adil. Gak adil. Karena saya nurun berat badan terlalu jauh. kan catch weight. Iya, tapi kan posisinya waktu itu berat badan di 67. Tapi berat fight terakhir berapa? 61. Gue berat fight terakhir 55. Catch weight 57. Menurut lu Jaden, 55 naik ke 57 2 kilo dan Andi 61 turun 4 kilo ke 57 itu adil? Adil juga. Adil. Ini dari last fight aja. Maksudnya gue kan juga awalnya 52 beratnya. Kita semua udah melihat pengorbanan seorang Andi Cobra. Dari kamu sendiri Jaden, ada gak sih sebenarnya sesuatu yang gak cuma Andi doang yang berkorban, gue juga berkorban dalam pertandingan ini yang mungkin kita semua gak tahu? Oh jelas ada. Apa tuh? Banyak. Hubungan semua sama keluarga. Banyak orang-orang yang ngeremehin teman-teman.
terus juga waktu yang kebuang, tenaga, semuanya. Namanya juga ya pertandingan. Risikonya itu. Berarti sama dong. Ya sama. Sama-sama berkorban. Sama-sama berkorban. Pasti ada yang harus dikorbankan. Berarti sama-sama lapar ya? Oh, gue udah kenyang sih. Udah kenyang. Udah kenyang? Iya. Untuk ICB ini udah kenyang? Oh, sekarang posisinya udah kenyang, gak lapar. Oke. Nanti 28 Juni? 28 Juni, ya kita lihat aja nanti gimana. Kalau Andi sih lapar dari hari ini juga udah lapar dia. Ya tinggal makan. Hoto. Hoto masuk gak sih? Andi. Dari hard weight kamu yang 10 kilo ini, dalam perjalanan kamu motong berat yang pastinya neraka banget, menyiksa kamu banget. Di tengah-tengah latihan ada gak sih kamu berpikir, kayak gak bisa deh, udahlah cari fight lain? Enggak. Emang jiwa pejuang aku alhamdulillah semangat terus. Jadi gak ada kata nyerah. Meskipun waktu itu sempat sakit 4 kali. 4 kali? 4 kali. Oke. Bangkit terus. Ya. Saya suka itu. Jadi motivasinya juga. Oke. Jaden. Nah ini menarik nih Jaden. Yang gue lihat kondisi lu saat ini endorsan banyak masuk. Jodoh jelas. Pokoknya hidup kamu bisa dibilang udah ya settle lah di titik ini. Dalam latihan ini kamu ada gak sih kepikiran kayak ngapain sih gue begini? Nggak tinju pun udah jelas hidup gue. No comment nih. No comment? Kenapa? Ya gak bisa dibedakan juga. Gak bisa di-compare. Rezeki orang tuh udah ada yang ngatur. Apapun itu, rezeki, jodoh, semua tuh udah ada yang ngatur. What happen in the fight? Ya udah fight 2, 1 lawan 1. Berarti ICB juga udah ada yang ngatur ya? Lu ngedaup selos? Iya maksudnya udah ada yang ngatur. Iya maksudnya lu ngira ICB settingan? Bukan, maksudnya kan tadi rezeki udah ada yang ngatur ya. ICB berarti ada yang ngatur dong, ini bakal jatuh kemana. Seperti rezeki. Ya udah kalau mau berpikiran kayak gitu, nggak apa-apa. Jaden kalem nih. Karena pertanyaan gue kesana. Gue mempertanyakan keraguan-raguan kalian dalam berlatih. Karena pertanyaan gue adalah ketika kalian menjadi juara nanti, berarti kalian udah memilih bahwa jalan hidup kalian adalah bertinju. Nah, Andi, kamu sebelumnya bodybuilder, terus kamu korbankan apa yang kamu bangun selama jadi bodybuilding ini, sekarang bakal ngejar sabuk ICB. Kamu ngelihat kamu punya masa depan di dunia pertinjuan selebriti ini? Kurang tahu sih, soalnya gimana ya, saya ngikutin aja alurnya. Oke. Tugas dari seorang juara adalah mempertahankan sabuk juara. Kamu ngelihat bahwa karir kamu bakal dapat sabuk juara, terus rutin mempertahankan sabuk? Harusnya gitu sih. Harusnya gitu. Oke. Jaden, kamu ngelihat jalan hidup kamu ke depan bakal hidup dari tinju? Iya. Terus kenapa tadi nokongnya ragu? Karena itu disandingin sama rezeki dan juga jodoh. Oke. Bicara tentang latihan, Andi, kita ngelihat kamu banyak main latihan kemana-mana nih. Terakhir ke Golden Camp sama Coach Rudy. Ya. Untuk latihan pastinya kamu latihan di mana sih? Untuk sekarang? Untuk sekarang saya latihan di Lembang sama coach saya juga gitu. Oke. Kalau main-main kesana bertamu aja? Itu cuma cari pengalaman aja sih, cari ilmu. Latihan khusus untuk melawan Jaden Bahtra ada nggak dari coach? Paling untuk sekarang sih lebih ke persiapan fisik aja. Oke, fisik. Soalnya gua tahu Jaden punya footwork yang bagus juga. Dan katanya IQ-nya juga bagus. Ya, jadi saya lebih fokus di fisik aja dulu. Oke. Jaden, kamu latihan di JTT, latihan dengan Bung Ongen. Kalau dilihat polanya nih, Jordan Boy, Putra Abdullah, Ongen Saknosiwi, mereka ini power puncher. Kamu sengaja latihan bersama mereka untuk terbiasa nerima pukulan keras kah? Karena lawan kamu nih power puncher? Enggak juga sih. Terus kenapa pilihnya di sana?
Karena waktu itu kan emang lagi di Malaysia, terus juga JTT ada tempat latihan. Oke. Jadi ya udah latihan di sana. Dan kebetulan mereka juga pukulannya keras-keras. Oke. Tuh. Terus yang soal bungongin juga ya cuma main-main aja. Terus ke MJ. Ya. Tuh. Nah, itu dia. Padahal hari besoknya pernikahan Selos. Tapi kamu sempet-sempetin untuk latihan. Itu kan nunjukin betapa kerasnya sebenarnya kamu latihan. Kenapa latihan-latihan itu nggak kamu posting? Apakah takut blunder atau emang sengaja nih merahasiakan dari Andi Cobra? Satu merahasiakan dari Andi Cobra. Oke. Be honest. Terus Jujur. ya nggak mau terlalu apa ya, nanti takutnya ada sesuatu yang bikin rame kayak waktu ketahuan latihan di MJ bikin rame terus jadi gak enak sama MJ-nya. Nggak masalah dong, kan persiapan buat fight. Ya maksudnya kan kita nggak tetap stay di situ, Oh. jadi nggak enak aja. Karena paling yang posting sih kalau latihan di garasi aja, itu yang bener-bener ya udah orang nggak ada yang minding gua latihan di situ. Oke. Andi, sebaliknya, kamu nih posting latihan untuk bikin Jaden jiper kah? Apa gimana? Sebenarnya sih kalau konten latihan itu emang udah apa ya, suatu hobi saya juga gitu. Sebagai kreator ya udah gitu, posting-posting aja. Oke. Iya, kalau masalah latihan mah itu udah hobi saya dari dulu, olahraga gitu. Respon kamu terhadap tadi kata Jaden, dia nih nggak posting latihan karena pengen ngerahasiain dari kamu. Kalau kamu berarti nggak perlu ada yang dirahasiain, kasih tunjuk aja semua. Gak perlu, karena itu semuanya konten. Oke. Kalau sama konten sama latihan itu beda. Konten bisa dikerasin, bisa dibiasain juga. Setuju Jaden? Setuju. Beyond 3 kita jadi komentator dan kita nonton langsung pertandingan Andi Cobra. Pendapat kamu dengan performa Andi Cobra yang men-TKO-kan Kalis Rocks, padahal itu tandingnya masih pakai headguard tapi bisa bocor sampai ditandu. Pendapat kamu terhadap performa Andi Cobra? Jujur karena gue terlalu ngeremehin Kalis Rocknya aja sih. Oke. Itu satu. Sama gue masih ngerasa dalam hati gue tuh kayaknya kalau gue yang di posisi itu Beyond 3 lawan dia, kayaknya gue masih bisa deh buat bertahan. Iya. Setidaknya walaupun waktu itu gue ngerasa gue nggak cukup, setidaknya gue masih bisa 2 ronde 3 ronde, setidaknya masih bisa. Itu yang ada dalam hati gue. Bertahan doang apa menang? Bertahan, kan gue ngerasa belum punya kapasitas di situ. Oh oke. Jadi walaupun bisa nampung tapi di malam itu mungkin Andi yang bakal menang kalau tanding di Beyond 3. Ya gue ngerasa gitu karena masih penakut. Oke. Dan sedikit informasi, mungkin ini informasi bawah meja. Di meja komentator pun sebenarnya Jaden sudah tahu. Bahkan Jaden mengira setelah menang lawan Kalis Rocks, Andi Cobra ini bakal call out Jaden. Ya kan? Tapi ternyata nggak jadi. Nah, Andi, sebaliknya, kamu ngelihat performa Jaden waktu lawan Raul Gonzalez gimana? Bagus. Bagus. Ya bagus. Bagus aja. Bagus. Lumayan lah. Apanya yang bagus? Dari segi teknik, gua akui jadi lebih oke daripada gua gitu. Oke. Cukup untuk membuat dia menang? Lawan siapa? Kamu. Teknik yang lebih itu. Lihat nanti aja lah. Tahun 28. Oke. Siapa yang paling terbaik nanti. Oke. Menuju pertandingan ini, walaupun di press conference gue udah nanya, sekarang pengen gue tanya lagi. Karena jawaban kalian bakal berbeda. Karena kalian berhadapan langsung dengan calon lawan kalian. Banyak yang bilang pertandingan ini speed versus power. Kalau menang KO itu Andi Cobra. Kalau menang poin itu Jaden. Jaden, emang kamu gak bisa KO-in Andi Cobra? Ya semua bisa terjadi di ring. Semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi di ring. Jadi bisa KO-in Andi Cobra? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ronde? Karena juga yang gue lihat ya, kalaupun dia jatuh, kayaknya dia bakal berdiri lagi. Karena yang gue tahu Andi Cobra nih hatinya kuat. Oke. Hati dia besar.
Tapi kalau KO berarti nggak bangun. Ya maksudnya jatuh, knockdown. Oke. Berarti kamu mungkin bisa nge-TKO. Jatuh, bikin dia jatuh sampai 3 kali. Walaupun bangun kan, kalau jatuh 3 kali TKO. Bisa jadi, Bisa jadi. bisa jadi. Respon kamu, Andi? Biasa aja. Biasa aja. Karena betul kata Jaden, di atas ring bisa aja terjadi. Gua bisa aja menang, Jaden juga bisa aja menang. 28 Juni bakal jatuh. Siapa? Kamu sesuai kata Jaden bisa terjadi. Kurasa kalau jatuh gak mungkin. Jatuh nggak mungkin. Soalnya Kalisrok yang begitu powernya lumayan juga, ya saya bisa nampung gitu. Oke. Kalisrok tapi nggak punya daya ledak. Berarti kamu punya? Punya. Bagus dong. Iya. Berarti jadi nanti jangan tanggal 28 bakal pecah banget kalau gitu. Ush, parah bro. Kita bikin brutal ya. Brutal. Jangan sama-sama Kalisrok. Kembali ke pertanyaan. Jaden merasa dia nggak cuma bisa menang poin, KO juga bisa. Andi, semua orang prediksi kamu bisa menang KO. Pertanyaannya, kamu bisa nggak menang poin 5 ronde gak habis napas ngelawan Jaden yang footworknya, fight IQ-nya sebagus itu? Enggak, masalahnya dia mampu bertahan sampai ronde 5 enggak. Ini dia. Keluarin dong tengilnya dong, biar seru. Emang lo bisa bertahan sampai ronde 5? Bisa. Ya udah kita lihat nanti. Oke. Bisa nggak Jaden? Dia tuh memposisikan diri gue di bawah Kalisrok. Dia tuh bikin Kalisrok tuh kayak patokan gitu. Kalisrok kayak ini Kalisrok kayak ini. Siapa Kalisrok anjir? Menurut lo Kalisrok di bawah lu berarti? Iyalah. Ungke? Hah? Kalau Ungke? Ungke di bawah gua. Enggak, maksudnya kalau Menurut Ungke, lu? menurut lu Kenapa? masih di bawah Jaden? Enggak juga. Andi debut tinju lawan kakak Ungke dan berhasil bertahan 3 ronde full. Pendapat kamu terhadap debut Andi Cobra? Kebetulan kalian sama-sama debut tuh di situ. Kamu lawan Maliki, Andi lawan Biasa Ungke. aja juga. Biasa aja. Coba kayak kita bayangin. Debut 63,5. Coba kalau gue debut sama-sama dia debut. Ya sama-sama aja. Normal. Ungke juga waktu itu belum jago-jago juga. Oke, tapi ex atlet Siapa? Ungke. Atlet Muay Thai. Oke. Sedangkan gua kan waktu itu belum ada pengalaman sama sekali. Yuk makanya kalah. Udah kalah. Kan lawan gue ada pengalaman pas itu. 3 kali fight. Dan orang bilang gue ngelawan pembalap yang cupu. Padahal dia udah punya pengalaman 3 kali fight. Oh, keren sih dia. Itu juga mau gue mention, Maliki Soma terkenal di Bali, meng-KO kan lawannya juga. Bisa dibilang posisinya sama lah kayak pertandingan kamu sekarang. Kamu dihadapkan dengan power puncher dan kamu di underestimate, diragukan. Perasaan kamu diragukan seperti itu melawan power puncher seperti Andi Cobra kayak gimana? Perasaan gue itu bikin gue tetap fokus. Karena gue gak membuka sosial media. Oke. Selama fight ini kamu gak buka sosmed? Gak terlalu banyak. Gue lebih banyak main game aja buat ngisi waktu. Dan ya udah, gue tetap harus fokus aja. Gak ada yang gimana-gimana, gak ada yang oh itu memotivasi gue segala macam. Normal-normal lah ya. Kamu gak main sosmed karena gak mau terganggu dengan omongan netizen atau gak mau lihat Andi Cobra atau gimana? Gak mau terganggu dengan omongan netizen. Terus video-video yang keluar di FYP yang kayak Jaden lawan Andi Cobra bercanda gitu-gitu kayak gitu-gitu. Bikin pikiran tuh kayak aduh gatel gitu. Gatel kenapa? Gatel pengen membuktikan gitu? Gatel pengen apa ya? Pengen membuktikan bener. Lu salah semua gitu. Dan juga apa ya? Jadi yang harusnya gue harus tidur terus jadi deg-degan. Berarti rasa Jadi kekhawatiran itu ada. Adrenalin jadi naik. Oke. Ada respon, Andi? Deg-degan hidup. Hidup deg-degan. Kamu juga sama, Andi? Untuk sosmed mulai dikurangin karena nggak mau lihat orang-orang megang Jaden all in. Kalau aku sih ngurangin sosmed ya karena kalau lagi latihan aja sih. Oke.
Tapi untuk komentar-komentar yang bilang all in Jadennya Nggak ngaruh. Nggak ada soalnya komentarnya. banyak juga. Banyak yang bilang Otot nggak menangin fight. Banyak juga yang ngeranin aku. Nah, Banyak juga. kamu terhadap komen-komen yang ngeremehin itu gimana? Bawa enjoy aja. Nggak terlalu dipikirin. Karena itu hanya halusinasi lah. Di preskon Adam Ali sempat bilang Jaden harus hati-hati. Terus kamu balikin, terima kasih udah ngingetin buat hati-hati. Tapi Andi Cobra juga harus hati-hati. Hati-hati karena apa nih? Ya bisa jadi kalau misalnya dia ngeremehin gua, terus dia nggak tahu kalau gua itu berbahaya juga, terus dia nggak hati-hati, terus dia kena malapetakannya, Apa tuh malapetakannya? kalah. Oke. Kalau ngeremehin gak bakal latihan lah. Yang namanya fight kan pasti latihan bang. Iya. Makanya jangan bilang remehin. Nggak ada yang tahu. Karena kesan-kesan lu di sosmed tuh kayak ngeremehin. Ngeremehin. Posting latihan ngeremehin. Enggak. Bagian Kesan-kesan- mana? Bagian mana Bagian yang mana menurut yang lu ngeremehin? ngeremehin Andi? Gua respect sama Ayu. Anjing bahasa Inggris cowok. Keluar. Sama lu. Ya kayak misalnya contoh. Udah deh gak usah dibahas deh. Keluarin lah. Apa yang menurut Lepaskan kamu? aja jadi lepaskan. Ya gue ngerasa dari mimik mukanya, terus dari cara dia ngeposting dengan captionnya itu tuh menurut gua itu kayak ngeremehin. Menurut kamu Andi? Postingnya ngeremehin. Gak ada. Ya udah kalau lu nggak ngerasa bagus, kalau lu nggak ngeremehin gua. Ya udah. Jadi nggak ngeremehin ya? Gak ngeremehin dong. Ini adalah face to face pertama Andi. Jaden ini adalah face to face kedua kamu. Di face to face pertama kamu bilang sama Raul kalau senjata kamu semuanya. Raul bilang senjata dia jab, Jaden bilang senjata gue semuanya. Untuk lawan Andi masih sama, senjata kamu itu ya semuanya. Masih sama, Masih sama. masih sama. Harus dimaksimalin semuanya. Oke. Setuju? Kamu lihat juga Jaden ini semuanya berbahaya. Semuanya. Kalau Andi sendiri, senjata untuk seorang Jaden ini apa? Senjata. Yang kalau mun benang modar. Apa ya? Kurang lihat-lihat dia juga sih. Kurang lihat-lihat juga sih. Oke. Senjata dari kamu? Senjata dari aku. Semuanya senjata sih. Oke, sama berarti. Sama. Tadi kalian udah bicara tentang senjata masing-masing. Sekarang gue pengen tahu, menurut kalian, lawan kalian ini apa sih kekurangannya? Dari Andi dulu. Menurut kamu, apa sih kekurangan dari seorang Jaden? Sempurna. Jangan gitu Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada kekurangan, tapi bisa kamu kalahin. Cukup lah. Oke, Cukup. cukup berarti. Bukan semuanya bagus, tapi cukup Enggak, lah. Cukup. Gue tahu Jaden juga masih banyak yang harus diperbaiki juga kan. Oke. Kalau Jaden, menurut kamu? Apa yang harus diperbaikin? Menurut kamu apa yang harus diperbaikin? Ya kan kamu yang melihat aku bertanding waktu itu. Rasa takut mungkin? Rasa takut bisa jadi Yes. Iya itu. nervous. Sama. Kalau nervous sama. Kalau rasa takut? Karena rasa takut ya harus bisa dilawan. Betul. Betul Jaden? Betul benar. Kalau kamu ngeliat Andi Cobra, apa kekurangan dari seorang Andi Cobra? Staminanya kah? Kardionya? Belum teruji dia ronde panjang? Oh iya itu juga nggak tahu sih. Apa ya? Mungkin emosinya sih. Emosinya? Iya. Kamu ngeliat Andi ini emosional di mana? Waktu fight lawan Kalisrok. Oke. Fightnya udah selesai terus dia masih itu terlalu apa ya? Sebenarnya itu nggak emosi, cuma ke bawah suasana aja. Dendam, itu dendam. Emosi. Itu emosi. Dendam karena di preskon dibilang Kalisrok bilang bakal KO-in ronde 1 kah? Kurang tahu juga itu. Enggak karena Kalisrok ngepukul dia. Terus Kalisrok ngata-ngatain dia. Terus habis itu dia emosi langsung mukul Kalisrok. Oh udah sempet dikata-katain di atas Iya ring? yang Kalisrok berhasil Nggak ngata-ngatain, tapi lebih ke teriak dia. iya pegang jarak.
Terus habis itu Kalisro kena, terus pertandingan udah selesai dia masih wah. Nah, itu bisa bahaya sih. Kamu tahu kalau Andi Cobra nih bisa emosian di atas ring. Celah itu bakal kamu pakai nggak di atas ring? Kamu pancing emosinya atau Kalau dia masih emosi, itu bisa bahaya buat diri dia sendiri. Berarti kamu bertanding gak emosi? Enggak. Enggak. Pertandingan tuh adalah hal paling membahagiakan yang ada di hidup gua. Menarik Itu ya. enggak emosi sama sekali. kalau pertandingan adalah hal paling membahagiakan bagi Jaden, apa yang bikin Jaden takut? Lebih ke di persiapannya sih. Oke. Di persiapan tuh kan kita tahu sama petinju-petinju yang gila-gila. Yang itu gue takut karena dipukul sakit juga, Pak. Jadi lebih serem di persiapan dibanding di atas ring Gue lawan lebih Andi. takut di persiapan. Oke. Respon Andi? Sama. Kamu juga lebih takut di persiapan Iya. daripada di pertandingan. Jaden, di podcast Rania dengan Selos, Rania bilang Jaden nih bisa menang dengan cara survive dari ronde 1, 2, dan 3. Di ronde 4 dan 5 bisa kamu habisin Andi. Itu game plan kamu? Bukan. Kalau boleh di-spill apa? Boleh nggak ya? Enggak. Oke. Yang pasti bukan itu. Bukan. Andi, Itu game plan pertama kali tahu kalau lawan Andi Cobra. berarti sempet mau pakai cara itu. Ya. Dan kebetulan apa yang disampaikan Rania itu juga yang ada di pengamat-pengamat nih. Untuk melawan Andi Cobra nih yang penting survive ronde-ronde awal. Pas bensin udah habis, ronde 4, ronde 5 habisin. Andi, kamu ngerasa emang segampang itu untuk ngalahin Andi? Cukup ronde 3 lewat udah pasti kalah nih ronde. Enggak. Gimana menurut kamu? Gimana apanya tuh? Kamu sanggup berarti main sampai 5 ronde? Sanggup? Di fight nanti bakal sampai 5 ronde? Itu tergantung Jadennya aja sih. Oke. Tergantung saya. Kalau Jaden bisa bertahan sampai akhir bagus, berarti lama. Tapi kalau misalkan dari antara kita ada yang jatuh, ya berarti sebentar dong. Berarti Andi ngejar main cepet sebenarnya, ngejar KO. Tergantung. Ketahuan. Tergantung. Ketahuan. Ketahuan apa? Nggak gini, basically asik basically. Itu game plan ada kalau dia itu game plan ada sebelum dia in 57. Karena yang gue pikir dia bakal in di 1 bulan terakhir. Nah jadi gue pakai game plan itu kayak oh ternyata dia udah in. Jadi ya udah kita ngobrol-ngobrol sama coach gimana game plannya. Ya udah. Yang pasti bukan yang itu. Survive 3 ronde, 4-5 habisin. Andi, Jaden nih gak mau spill game plan-nya. Kalau kamu sendiri mau spill apa tetap rahasia juga? Rahasia. Rahasia. Karena kita takut juga untuk game plan itu rahasia dapur. Oke. Sekarang gue kasih kesempatan kalian untuk kasih pertanyaan ke satu sama lain. Mungkin dari Jaden dulu. Pertanyaan untuk Andi. Pertanyaannya. Selain ICB, apa yang bikin lu latihan tuh keras banget? Selain ICB. Sebenarnya selain ICB, kenapa gue latihan sekeras ini? Ya gue pengen lebih baik lagi aja sih. Gitu aja. Untuk diri sendiri berarti? Ya. Andi, pertanyaan untuk Jaden? Pertanyaan untuk Jaden, ya gue harap pertandingan kali ini lu latihan harus lebih totalitas karena ini waktu masih ada waktu lah 1 bulan lagi. Gue gak akan ngecewain lo. Harus Ngecewain. Harus totalitas. Harus totalitas. Itu pertanyaan bukan sih? Lebih ke pesan sih. Kamu gak ada yang mau ditanya tentang Jaden di Malaysia nih latihan sama Putra gimana atau Ongen gimana? Gak ada. Ini komen. Dari dia berlatih sama juara project terbaik Indonesia saat ini, Ongen Saknosiwi, kamu sendiri ada perasaan khawatir gak sih? Sebenarnya itu tergantung diri kita lagi. Kalau misalkan Jaden bisa manfaatin lingkungan sekarang yang bagus,
ya itu bagus buat Jaden. Tapi kalau misalkan circle dia bagus tapi dia gak bisa manfaatin momen itu, ya itu kurang bagus juga. Menurut kamu Jaden, kamu udah manfaatin circle kamu semaksimal mungkin? Udah, tapi semua tergantung diri sendiri sih. Justru apa ya, gimana pun circle kita, ya tetap kita yang gerakin diri kita tuh tetap sendiri di atas ring. Jadi ya udah, gue juga nggak mau terlalu ngebawa nama Ongen atau Bang Mitra itu apa, karena nggak enak juga. Oke, takut Karena ngecewain. iya, seolah-olah tuh wah karena gue latihan sama mereka gue harus jadi mereka. Oke. Pertandingan kalian, press conference kemarin, itu mencatatkan rekor views terbanyak di sepanjang sejarah press conference platform combat di Asia. Alhamdulillah. Semua masyarakat Indonesia termasuk juga Malaysia antusias banget sama pertandingan ini. Bahkan walaupun main eventnya adalah KKJ versus Aziz, face off kalian yang likes-nya paling banyak. Orang seantusias itu sama pertandingan ini. Apa pendapat kalian tentang antusias orang-orang untuk pertandingan ini? Mungkin dari Andi? Gimana ya? Ya dari aku ya alhamdulillah, berarti combat sport makin sini makin bagus, banyak peminatnya gitu. Dari antusias masyarakat ini jadi beban gak buat kamu? Karena semakin banyak yang berharap sama kamu dan semakin banyak juga yang berharap kamu jatuh. Enggak ada. Aku lebih fokus ke diri aku sendiri aja sih. Oke. Sebaliknya Jaden, menurut kamu kenapa fight ini bisa sebesar itu? Beyond 5 ini. Khususnya kalian, kenapa bisa sebesar itu antusias masyarakat? Gue udah mengekspektasikan hal ini sih. Dan antusias masyarakat ini jadi beban gak buat kamu? Karena apalagi kamu bilang, banyak banget komentar yang bilang Andi bakal ngancurin kamu dan lain sebagainya. Itu ngaruh gak? Itu udah risiko. Itu udah semua udah ke plan sama gue. Gue udah tahu apa yang bakal terjadi nantinya. Oke. Sekarang tadi pertanyaan udah, gue mau kasih kalian kesempatan ngasih pesan ke satu sama lain. Mungkin dari Jaden dulu ke Andi. Pesan, pertanyaan sih masih ada. Oh oke, boleh kalau ada pertanyaan masih. Kayaknya 3 deh Bang Izet tadi disuruhnya. Silakan. Pertanyaan kedua ya. Oh ya gini. Waktu di face off kemarin, itu lu ngerasa ada bahaya nggak? Jujur ya, waktu face off kemarin nggak ada. Cuma emang gua lebih takut salah ngomong aja sih. Face off. Ketika saling Kan bertatap-tatapan. waktu preskon kita nggak tatap-tatapan banyak. Tapi pas face off lu ngerasa ada bahaya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kamu lihat lempeng aja nih, Jaden menatap kamu setajam itu, kamu lihat ya udah biasa aja. Udah, biasa aja. Kalau Terus Jaden sendiri emang waktu natap Andi ngerasa ada bahaya? gue percaya kalau gue bahayanya. Jadi makanya gue tanya. Dia ngerasa ada bahaya nggak gitu? Nggak ada. Terus pertanyaan terakhir. Oh ya, waktu apa? Ini lu sekarang jujur ya, jujur yang paling dalam. Oke. Ada nggak sih perasaan lu tuh ngeremehin gua? Nggak ada. Jujur, nggak ada sama sekali. Oke. Dah, itu cukup. Kenapa lu punya pemikiran itu? Khawatir kalau Andi Cobra ngeremehin lu? Enggak, memastikan aja. Oke. Memastikan aja dia tuh naker gua segimana sih. Oke. Dan memastikan itu aja sih. Dari skala 1 sampai 10, kamu naker Jaden seberbahaya apa? Angka berapa? 1 sampai 10. 9 mungkin. Bohong. Kamu berbohong. Kenapa Jaden ngeliatnya Andi bohong bilang 9? Ya punya feeling aja kalau dia bohong. Berarti masih ngerasa kalau Andi ini sebenarnya ngeremehin kamu? Di campnya dia tuh udah pasti banyak banget sama orang yang ngomong, Jaden mah gampang. Nggak ada. Terus orang-orang sekitar dia, ya elah Jaden mah gampang. Sama sebaliknya juga kan. Apa? Di lingkungan Jaden juga pastinya pasti ada yang Tidak. Orang-orang tuh ngomong, Andi Cobra lu harus serius latihannya, sumpah. Kalau lu nggak serius lu dalam bahaya. Lu wah gila Andi Cobra. Udah, lu yakin lu Andi Cobra?
Saya mundur sih kalau kamu mau lawan Andi Cobra. Tapi kamu gak mundur? Enggak. Andi Cobra naker kamu 9 dari 10. Kamu naker Andi Cobra berapa? 1 sampai 10? 10. 10. 10. Jujur gak itu? Jujur. Oh gitu. Jujur. Seriusan? 10. Lu lawan terberat gua. Lu berhasil merubah diri gua jadi lebih disiplin. Lu berhasil merubah diri gua jadi lebih berani. Lebih mau banyak berkorban. Lebih mau ngambil resiko. Ya secara tidak langsung gue juga harus berterima kasih sih sama fight ini. Karena Andi membuat lu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, karena waktu lawan Raul gue ngerasa masih ada ngeremehinnya. Waktu lawan Maliki? Oh enggak, bukan. Siapa yang di Malaysia? Gue masih ada ngeremehinnya. Lawan Andi Cobra tuh ada lah kayak beberapa saat ngeremehin, tapi gue kayak ngebangunin diri gue sendiri. Itu yang bikin gue tuh jadi nge-push terus, push terus. Momen beberapa saat kamu ngeremehin Andi Cobra itu ketika apa? Ketika dia masih overweight kah? Atau kenapa bisa sempat kepikiran bahwa kayaknya bisa nih gitu? Gue masih ngerasa kayak apa ya, ya secara gini, dia kan turun berat banyak. Jadi gue ngerasa gue udah punya cukup kaliber buat ngebolongin dia gitu. Tapi gue ngebangun diri gue lagi, gue tuh lemah gitu. Gue tuh masih penakut. Oke. Gitu. Andi, tadi kamu ngasih skor Jaden 9/10. Satunya lagi nih, kenapa gak jadi 10/10? Satunya lagi nih karena apa? Kurang di mana? Jarang posting aja sih. Maksudnya? Jarang posting latihan, jadi gak kelihatan. Oke. Oh. Kalau kelihatan latihannya mungkin 10/10. Bisa jadi. Jadi masih tanda tanya nih, Jaden nih latihannya sebenarnya kayak gimana nih? Tuh. Sama Ongin, sama JTT. Andi, tadi Jaden bilang bahwa di sepanjang karir Jaden, kamu adalah lawan terberatnya. Andi, debut kamu aja ngelawan seorang kakak Ungke. Kamu ngeliat Jaden nih lawan terberat kamu gak? Sama aja sih. Sama? Sama. Walaupun udah pernah lawan kakak Ungke? Betul. Jujur selama aku ikut pertandingan, aku gak pernah ada sedikit pun untuk meremehin lawan. Makanya setiap pertandingan aku suka totalitas untuk menjalani program. Oke. Andi, kamu ada pertanyaan untuk Jaden? Pertanyaan untuk Jaden ya. Pertandingan ini kan masih dibilang lama ya, lumayan. Oh, enggak sebentar. Oh, sebentar ya? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Kira-kira seberapa persen untuk bisa dapetin sabuk ICB dan ngawin gue? KO-in Andi Cobra. Nggak ada yang bilang gue bakal ngawin lo. Nggak pede atau bukan itu game plan-nya? Enggak, gue kan belum pernah bilang gue bakal kawin dia. Andi nanya mau kawin atau enggak? Ya siapa yang nggak mau? Oke, berapa persen berarti? Berapa persen ya? Aduh, nakarin itu susah banget lagi. Lo dulu deh, lo bisa ngawin gue berapa persen? Gak ada takaran lagi. Kan susah dijawab. 1-10 deh. Sama dong kayak persenan itu. Iya, 1-10 biar gampang. 1-10 ya. 6. 6. Untuk menangnya berapa? 1-10. Untuk menangnya 10 dong. Gua kan enteng. kenapa jadi lu yang seolah-olah diremehin anjir. Untuk menangnya berapa ya? 8. Oke. Berarti masih ada keraguan yang harus dituntaskan dua angka ini nih. Untuk PD benar-benar 10/10 menang lawan Kan Andi dia Cobra. bisa tinju. Oke. Kalau dia nggak bisa tinju mungkin 10. Andi, dari 1-10 berapa PD buat KO-in? Dan dari 1-10 berapa PD menang? Untuk KO sih gak terlalu mikirin KO ya. Yang penting di pertandingan KO ini saya main rapi dan Dari 1 sampai main 10? lebih bagus lagi. 1-10. Dari 1-10 itu 8. 8. Untuk KO atau untuk menang? Atau dua-duanya? Untuk menang. Untuk KO? Untuk KO belum ada. Jaden tadi berani bilang dia 6/10. Andi nih seorang KO artis. Masa gak berani ngasih statement ke Jaden? Gak, no comment. Komen. Segitu. Gak adil. Ditagih itu sama Jaden. Gak adil loh.
Nanti lihat nanti aja. Ya udah gue tarik kata-kata gue lagi kalau gitu. Ya udah tarik aja. Nggak jadi gue taruh lagi. 6/10. Menurut kamu kenapa Andi gak mau ngomong? Ya mungkin dia takut kena karma atau takut omongannya tuh nggak terbukti. Oke. Tuh mungkin takut kalah. Bener karena takut itu. Setuju. Oke. Berarti masih jaga-jaga nih. Masih jaga-jaga. Oke. Sekarang masih ada pertanyaan Andi? Satu lagi. Oke. Jaden. Iya Andi. Gue harap di pertandingan kali ini coba lepas behel tolong. Soalnya itu intinya gue gak mau menyakiti kamu aja gitu. Ya kan udah pasti sakit lah. Iya, karena kan pakai behel bahaya juga. Wah, Bisa kan terkoyak-koyak. ada teknologi namanya Gamsil. Oh ada. Iya. Andi khawatir tinju Andi ini tembus Gamsil. Takutnya ada pokoknya nyasar aja gitu. Nggak kena dong berarti kalau nyasar. Iya, kan takutnya nyasarnya ke bibir gitu. Sudah sering lagi. Gimana? jadi konsiderasi lepas lah kalau gitu. Enggak emang udah 2 tahun gua. Oke. Besok Tapi aman ya? tanggal 16 tuh gua udah mau buka. Oh emang udah jadwalin untuk lepas. Iya nggak tahu kenapa tiba-tiba Pas lah berarti sesuai dengan pas. saran Lebih dari kuat harusnya Terima nih. Bukan karena lu gua buka. Karena jadwalnya. emang udah kelar. Sekarang gue kasih kesempatan kalian untuk kasih pesan untuk satu sama lain. Dari Jaden dulu untuk Andi. Gak ada. Dari Eden untuk Andi. Udah gak sabar nih Andi kayaknya. Sebelum kalian kasih pesan, gue tahu kalian berdua berharap lawan kalian masing-masing ini sehat sampai tanggal 28 Juni. Itu pastinya. Bisa deliver, memberikan pertandingan yang terbaik yang dinantikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, selain dari dua hal itu, apa sih pesan yang benar-benar dari hati kalian pengen kalian sampaikan untuk lawan kalian di depan kalian? Jaden? Gue berharap udah pastinya gue berharap lu nggak ada sakit. Karena kesehatan itu penting nomor 1. Gue bisa ngerasain bakal ada miracle yang terjadi di atas ring nanti. Jadi gue harap lo harus siap sama miracle keajaiban itu. Gue ngerasain bakal ada teriakan yang gede banget di pertandingan kita. Ya intinya tetap harus sehat, tetap harus latihan. Ya karena tujuan gue sebenarnya fight ini adalah gue pengen membuktiin kalau Indonesia itu punya influencer fighter yang paling keras. Siapapun di antara kita yang terkuat bakalan mewakilin Indonesia buat terus maju ke Asia, interkontinental, ke dunia. Gue mau kita sama-sama membanggain negara kita. Setelah fight ini gue bakal terus dukung lu untuk bertinju karena gue tahu potensi lu, gue tahu kekuatan yang lu punya. Jadi tetap jangan pernah nyerah aja. Karena kita bakal panjang di sini, bro. Siap. Panjang. Kita bakal jadi ancaman untuk dunia luar. Mantap. Oke, siap. Terima kasih. Andi, pesan untuk Jaden? Untuk pesan ya singkat aja. Selalu jaga kesehatan. Latihan dengan totalitas. Ya pokoknya itu aja sih. Soalnya gue gak bisa banyak ngomong. Emang gue orangnya gak banyak ngomong. Tapi jujur hati gue sayang sama lu. Pokoknya lu harus jaga kesehatan. Yang penting ngomong dari hati aja. Ya. Ya udah. Terakhir, gue minta kalian berdua saling tatap lawan kalian masing-masing. Karena ini adalah momen terakhir kalian sebelum 1 bulan kalian berpisah dan bertemu lagi dalam kondisi siap bertanding. Pertanyaan terakhir gue, pengen kalian jawab seyakin mungkin. Karena kata-kata dari kalian juga akan menjadi doa buat kalian. Dan katakan seyakin mungkin supaya kata-kata kalian ini menghantui lawan kalian di setiap latihannya, di setiap makannya, istirahatnya, tidurnya, semuanya. Pertanyaan gue adalah, katakan ke lawan kalian prediksi kalian di
pertandingan nanti. Jaden saya akan menang poin, atau Jaden saya akan menang KO, atau Andi saya akan menang KO, dan Andi saya akan menang poin. Dari Jaden dulu. Katakan ke depan Andi. Jaden Batra bakal membuat keajaiban di Beyond 5 nanti. Dan Jaden Batra nggak akan pernah ngecewain pendukung-pendukungnya. Prediksinya? No comment. Oke. Andi, katakan ke depan Jaden prediksi kamu. Insya Allah di pertandingan nanti gua bakal main lebih rapi lagi, lebih bagus lagi. Yang pastinya nanti di Beyond 5 insya Allah bakal ada kebrutalan yang belum pernah terjadi. Prediksi? No comment. Terakhir, dari Jaden dulu. Pesan untuk penonton di rumah, fans maupun haters, orang yang mendukung maupun yang meragukan kamu. Pesan dari gua buat semua penonton Beyond, udah pasti jangan pernah nonton bajakan, terus nontonnya di pay per view di video. Buat kalian para pendukung-pendukung gua harap gua tidak mengecewakan kalian. Gua harap intinya ya, di pertandingan kali ini gua akan memberikan yang terbaik yang gua punya. Gua akan mengeluarkan seluruh cakra gua. Gua bakal jadi biju dama. Jadi kalian doakan gua di dalam ibadah-ibadah kalian. Semoga gua bisa menang lawan monster ini. Jadi kalian tunggu aja. Dan buat orang yang gak ngedukung gua, silakan kalian ngebet sebanyak-banyaknya, keluarkan uang kalian. Kalau kalian mau berdosa itu silakan. Tapi kalau kalah jangan bilang ini settingan. Andi, silakan. Pesan buat penonton dari gua, terutama fans Jaden sama fans gua, kalian berhak memilih satu sama lain, tapi kalian jangan pernah membenci kita satu sama lain. Ya intinya dari gua, kalian selalu doakan aja yang terbaik buat pertandingan kita. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera. Itu tadi face to face Jaden Batra versus Andi Cobra yang akan memperebutkan sabuk ICB nasional. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka di Beyond 5 yang disiarkan langsung di Tenis Indoor Senayan live on pay per view di video. Jangan membajak dan jangan nonton bajakan. Good luck Jaden. Good luck Andi. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.